Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon palam daun kedondong. Jawab salam semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun selasi. Daun salam, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala alaina bi ni'matil imani wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, nampak sudah beberapa malam selalu ibu-ibu yang kumpul dari bapak-bapak. Ibu-ibu beberapa waktu yang lalu saya lihat sampai 5-6 soft. Bapak-bapak konsisten istiqomah, 2 soft setengah. Istiqomah itu kalau bahasanya Pak Dian Asafri, istri 3 di kontrakin rumah. Ibu-ibu sehat semua? Tak terasa malam ini sudah malam ke-9 tes pendengaran. Kita bersyukur bahwa malam ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk hadir bersua bersilaturahim di Masjid Ainul Hikmah Syajaratul Thayyibah pada pelaksanaan sholat isya, sholat tarawih, dan nanti dilanjutkan dengan sholat witir. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ibadah yang kita laksanakan pada hari ke-7 malam ke-8 ini insya Allah berdampak positif dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada paduka alam, yakni habibana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, panutan kita, uswah kedua, contoh yang terbaik. Mudah-mudahan kita terus istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Sunnah Rasulullah terus kita tegakkan, dan dengan itu maka Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, "Fabasiru bil jannatil lati kuntum tu'adun." Kita telah dijanjikan oleh Allah, insya Allah orang-orang mukmin yang takwa, yang istiqomah pasti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Malam ini insya Allah kita tadi sudah mendengarkan lantunan suara yang begitu merdu. Kita larut dalam kesyahduan, sholat kita jadi khusyuk dengan Imam Al-Mukarram Ustadz Haji Ardiansyah, si hitam manis dari Lombok, dari Bima, ya, yang ceramahnya si hitam manis dari Ambon Manise. Ya, kalau nggak puji diri sendiri kan belum tentu dipuji. Nanti insya Allah imam kita sholat taraweh Ustadz Arif Rahman, Haji Arif Rahman, SPDI, masih bujangan, masih lagi cari jodoh, calon master Quran di PTIG. Ini master Quran ini, insya Allah baca Qurannya bisa dari belakang ke depan. Ibu bapak hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita bersyukur sekarang ini banyak lahir qori-qoriah, para hafiz dan hafizah, sehingga generasi kita tidak kehilangan orang-orang soleh yang insya Allah pada saat dan situasi apapun pasti mereka siap menjadi imam. Baik itu imam pada saat kita melaksanakan sholat seperti ini, dan ataupun insya Allah mereka pasti mampu dan amanah jadi imam yang sesungguhnya dalam memimpin rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Sehingga peristiwa
dulu pernah di satu tempat perniagaan. Itu karena orang sibuk berdagang, itu ada satu musola yang sudah sedikit reot tua. Itu imamnya itu aja, sudah sampai aki-aki dia aja imamnya tuh. Karena nggak ada generasi pada masa-masa itu seperti generasi hari ini. Sehingga pada satu waktu sang imam itu pada malam ke-22 itu mungkin makan kolaknya itu bercampur apa, sakit perut. Sang imam tuh sakit perut. Akhirnya ditunggu-tunggu waktu isya nggak datang-datang ke masjid. Tuh imam dari dulu dia aja tuh, dan nggak ada orang lain yang gantiin. Pokoknya dia aja istiqomah dia. Akhirnya satu waktu ditunggu kok nggak datang, udah lewat ajar isya, ditunggu udah lewat nggak datang. Akhirnya terpaksa yang muazzinnya itu kan nggak berani dia jadi imam. Maka kemudian dia bikinlah pengumuman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diumumkan kepada jamaah musola bla bla bla. Berhubung malam hari ini imam kita yang sangat kita cintai, yang sangat kita hormati sakit perut, maka sholat isya dan sholat tarawih malam hari ini diliburkan. Kenapa? Karena nggak ada yang jadi imam macam model hari ini yang orang sudah banyak. Dulu mau cari orang jadi imam susah. Kenapa? Orang sibuk perniagaan, orang sibuk berdagang. Sehingga generasi Al-Quran itu tidak, pada zaman itu tidak begitu populer seperti sekarang ini. Tapi kemudian jamaah yang hadir ada nampak anak muda, dia fanatis agama. Orang dulu Betawi itu fanatik agamanya. Jadi mau apapun modelnya yang penting sholat. Akhirnya tampillah satu orang, dia protes, masa sholat pakai libur-libur. Akhirnya dia bilang, oh nggak ada imamnya, nggak apa-apa saya siap jadi imam. Dalam pikir dia jadi imam itu mudah. Akhirnya dia bilang, saya jadi imam, komatlah. Muazzin tuh dia komat, dia maju jadi imam. Akhirnya sholat. Begitu sholat, dia begitu baca Al-Fatihah karena sudah umum, mulus, lancar. Dia pilihlah surat yang biasa dan dia sudah sering dengar, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dia baca Qul hu, mulus rakaat pertama. Akhirnya dia naik rakaat kedua. Dia baca Al-Fatihah, mulus. Tiba-tiba dia ingat, oh kalau sholat maghrib itu dulu dia sering dengar Qul hu sama Qul a'udzu birabbil Qul ya ayyuhal kafirun. Dia baca surat itu, dia yakin betul dia bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Muter aja di situ terus. Kemudian dia dalam hati berpikir, ini surat kan cuma 5 ayat, kenapa nggak habis-habis? Akhirnya dia terus baca. Dia baca namanya wa ma ana 'abidum ma abattum wa ma apa? Wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la dhalin. Hanya jamaahnya serempat jawab amin. Pada kaget loh, satu rakaat itu amin 2 kali. Akhirnya ditariklah anak itu, ditarik mundur ke belakang. Katanya bisa jadi imam, kok nggak bisa? Udah mundur, diganti yang lain. Sholat tetap lanjut. Nah, majulah imam yang agak sedikit sudah tua karena sering hadir di situ, dia jadi imam. Alhamdulillah, rakaat pertama Fatihah lancar. Dia bacalah yang paling pendek biar aman seperti yang tadi. Dia baca inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaahnya serempat bilang kaget. Jangan-jangan imam tadi sudah meninggal. Itulah gambaran generasi masa lampau yang memang aset-aset
Tapi insya Allah hari ini tidak akan kita temukan seperti itu lagi. Insya Allah dimanapun berada sudah banyak kori-kori internasional kita, adik-adik kita habis Quran. Mudah-mudahan sholat kita pada malam hari ini khusyuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Cukup. Ini kayak dilemparin waktu. Jadi ibu bapak hadirin, kita kalau sholat macam model Ustadz Ardiansah tadi mimpin tuh, apalagi sudah model malam begini. Malam kan kemarin sudah saya terangkan tuh, makna malam secara konotatif itu berarti kesyahduan, kemesraan, keharuan, kesunyian, kekhusyuan. Kita khusyuk betul tuh sama beliau tuh kalau jadi imam tadi. Insya Allah Ustadz Arif juga begitu. Pernah satu waktu itu di Istiqlal, sama malam begini, ada imam tuh bagus banget ngajinya rindu pakai apa lagu yang agak rindu dulu Ustaz, agak rindu Zaharka, ya Zaharka itu Ziharka itu rindu sehingga kemudian jamaahnya banyak yang larut dalam kesedihan, mereka meneteskan air mata. Begitu selesai sholat, saya jumpa ada satu orang masih mereka saya tanya kenapa mas? Sedih. Kenapa sedih? Apa ingat orang tua? Enggak, saya sedih aja Pak. Apa ini sholat tadi khusyuk? Iya Pak, saya sedih Pak. Kenapa masih sedih Pak? Saya belum bayar utang Pak. Jadi ternyata orang itu macam-macam modelnya Ustaz. Ya, kita pikir ini dia karena dia larut dalam kekhusyuan, dia cinta sama orang tua, atau mungkin ingat mati takut masuk neraka. Saya tanya, apakah ente ingat mati? Saya coba. Ya Allah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, untuk melengkapi ceramah saya pada malam hari ini, ibu-ibu semua sudah hafal ayat tadi, inna atoina kal kautsar. Washolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ada satu binatang kecil namanya lebah. Dia hinggap di atas dedaunan, dia hinggap di pohon-pohon, dia hisap saripati bunga. Betul? Binatang yang kecil itu saja, dia menerapkan konsep take and give, saling memberi dan saling menerima. Contoh lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air hujan dari langit kepada bumi. Maka setiap hari juga matahari terpancar kepada bumi. Bumi yang menerima pancaran sinar matahari dan guyuran air hujan itu, dia kemudian menumbuhkan tanam-tanaman. Ayatnya di dalam Al-Quran itu, alladzi anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allah menurunkan air hujan dari atas langit sana kepada bumi. Bumi yang menerima guyuran air hujan dan panas matahari itu, kemudian dia menumbuhkan tanam-tanaman, sayur-sayuran, buah-buahan, mengalirkan air di atasnya. Rizqan lakum, menjadi rezeki bagi kita semua. Konsep take and give, saling memberi dan saling menerima, itu adalah kita sebagai manusia diperintahkan oleh Allah untuk beribadah itu bukan karena Allah ingin menyiksa kita, tapi karena Allah ingin agar kita pandai bersyukur kepada-Nya. Kita ini mendapatkan nikmat dari Allah sudah begitu luar biasa banyaknya. Maka dengan adanya perintah sholat, perintah puasa, perintah kita baca Quran, berhaji, zakat dan sebagainya itu dalam rangka kita bersyukur. Inna a'tainakal kautsar fasholli, kata Allah, maka dirikanlah sholat. Begitupun puasa. Pada akhir ayat Al-Baqarah ayat 185 itu Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan bilangan puasamu, besarkan nama Allah, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Jadi puasa itu untuk bersyukur, sholat itu untuk bersyukur, kita haji dan umroh itu dalam rangka untuk bersyukur. Ibu-ibu datang malam ini melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau nikmat yang Allah pendam dalam diri kita itu, di Al-Qurannya udah jelas surah Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ibu, kedip itu nikmat. Kedip. Kadang kita nggak menyadari bahwa kedip itu nikmat. Masya Allah. Bayangkan kalau ibu nggak kedip, melototin saya begini ini.
Begitupun kita interaksi komunikasi antara satu dengan lain. Yang satunya dia ngomong nih, Pak, jadi begini Pak, kita nanti itu kalau yang diajak ngomong tuh matanya nggak kedip begini aja nih. Tuh orang yang ngomong bilang begini, kenapa dia pelototin saya ini? Bayangkan di mata jadi kedip aja interpretasinya bisa bermacam-macam. Ibu-ibu kalau 5 menit atau 2 menit saja ibu-ibu di sini nih nggak pada kedip nih, itu saya pikir boneka hidup ini. Itu nikmat kedip. Jadi tanpa dibayangkan begitu banyak nikmat di dalam diri kita, termasuk mohon maaf nih, Allah menciptakan dalam diri kita ini ada bebuluan, bulu-bulu. Kalau bahasa orang Ambon tuh bulu. Rambut kita ini itu setiap minggu nunggu laki-laki sunnah hukumnya setiap 1 bulan sekali, hari Senin atau Kamis atau Jumat itu sunnah dipotong. Dan atau bulu-bulu yang lain. Ya, itu sunnah hukumnya. Tapi coba lihat alis yang jenisnya sama dengan rambut. Jenisnya sama. Tapi dia tidak pernah panjang melewati batas yang sudah ditentukan oleh Allah kodratnya. Betul nggak? Itu alis tuh. Dia jenisnya sama dengan rambut. Ini rambut di kepala, numpuk tiap minggu. Di kandang nih, numpuk tiap minggu. Dia juga numpuk. Tapi alis tuh segitu aja. Begitu dia numpuk pada ukuran 1 cm. Allah bilang kepada alis, wahai alis, berhenti numpuk. Sebab kalau alis dia numpuk setiap saat, maka wajah kita modelnya kayak hordeng. Tuh alis tuh. Akhirnya apa? Dikepang 2, diikat kiri kanan. Atau kalau dia tertutup, kita berjalan begini. Waisan, iya. Tuh, alis. Gitu. Oleh karena itu maka alis itu harus disyukur. Ini yang kecil-kecil nih. Ya. Tapi alis ini makhluk unik tapi nyata. Dia kalau nggak dicukur, nggak dipotong, nggak digunting, segitu aja. Tapi begitu dia dipotong, dia numpuk, betul nggak? Iya. Ibu-ibu yang biasa udah pernah jadi pengantin, pernah jadi orang tua dari pengantin, itu biasanya kan alisnya dirapiin tuh. Itu dia